Sekarang giliran Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Siap Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi memang kalau disampaikan Bang Roy Suryo tentang IT, Disampaikan Roy Suryo tentang IT, karena datangnya terlambat tadi. Temanya atau judulnya diancam angket DPR. ya. Kecurangan pemilu mau diusut. Apa buktinya? Ya jadi memang pada pemilu kali ini saya termasuk orang yang bingung juga gitu. Kemarin ramai yang ngucapin selamat karena suara saya tertinggi gitu. Tiba-tiba berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu, sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah. Siapa yang bilang menang? Enggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah. Tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu. Yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodali 496 triliun bisa menang. Apalagi manusia, kira-kira begitu. Jadi, udahlah. Sekarang saya tanya Bang Kodari. Apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? Anggaran negara yang mana? Bansos. Bansos itu tuh rakyat kok, untuk masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat tergantung kebutuhan. Nah itu, tergantung kebutuhan. Iya tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan rakyat. Mana ada saya konsultan di ketika harga beras mana-mana, naik diberikan bantuan beras. Ada yang namanya anggaran ketika keluar. ada El Nino diberikan El Nino bantuan kapan? El Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Jadi bantuan buat rakyat. Sekarang coba tanya hipotesis saya. Anda mengatakan pengaruh surveinya tinggi karena pengaruh Jokowi. Tapi kenapa partainya anak Pak Jokowi nggak lolos surveinya? Gini loh, yang namanya pengaruh Pak Jokowi, kalau bicara partai politik itu diberebutan beberapa partai politik, bukan cuman satu partai politik tertentu saja. Iya, tetapi ya, kan yang jelas memasang saya muka terangkan, anaknya. saya terangkan nih. Saya menjawab Anda nih ya. Saya menjawab Anda nih. Kalau kita bicara calon presiden, dari 3 itu yang mengidentikan diri dengan Pak Jokowi cuma 1. Iya, tapi sehingga manfaatnya itu dari semua partai politik ya, yang memasang saya muka jelasin, bapaknya. Anda potong terus. Sebentar dulu. Loh, Gimana saya mau saya? Anda jawab dulu, saya jawab lagi. Saya jelaskan dulu, baru Anda jawab. Ini giliran saya. Saya jelaskan dulu, baru Anda jawab. Makanya saya bantah dulu Anda, karena Anda mengatakan dibagi ke semua partai politik. Tapi Gini hanya satu-satunya yang memasang muka bapaknya. Gini loh. Enggak, Golkar pasang mukanya Pak Jokowi. Ya paling banyak yang mana? Ada iklannya di TV One. Mana yang paling banyak mukanya siapa? Ada. Jadi calon presiden itu cuma 1 yang mengidentikan dengan Pak Jokowi. Jadi semua image Pak Jokowi itu kepada dia. Kalau partai politik itu banyak, Golkar kampanye ya mengidentikan dengan Pak Jokowi. Gerindra mengidentikan dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi. Kemudian PAN juga Pak Jokowi, muji-muji Pak Jokowi. Ya lalu jadi coba lihat gini. Sekarang Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang pertanyaannya. Golkar naik gak suaranya? Enggak, sekarang saya tanya dulu. Golkar naik suaranya, Gerindra naik suaranya. Ya. Jadi peran Pak Jokowi itu terdistribusi ke semua partai politik. Kalau semua berarti rata dong. Kalau semua berarti rata, harusnya semua partai naik. Partai politik itu mesinnya kalau rata berarti semua naik. Nah kalau bicara PSI, mesinnya lemah dibandingkan dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan partai lainnya. Bukan pengaruh Jokowi yang mesinnya. Ada variabel yang lain. Anda nggak melihat begitu. Bisa bantah kalau dikatakan naik pengaruh Pak harusnya Jokowi semua itu naik. manfaatnya didapatkan oleh banyak partai politik. Jadi udahlah, kalau calon presiden saya cuma 1. Agak. Iya, PSI juga naik. Harusnya naik juga. Lolos saja kagak, apalagi naik. Makanya
pengaruh Pak Jokowi itu Nggak, makanya, Anda di- gini. dibagi oleh berbagai macam partai politik. Jadi gini, jangan Jadi berlindung nggak di benar balik. Anda itu, Anda tuh nggak benar. Siapa? Iya nggak benar, Anda bilang nggak ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. PSI Kalau- naik, Golkar naik, Gerindra naik, coba tolong dibantah. Pengaruhnya Naik PSI. berapa? Siapa yang paling signifikan? Kenapa? Karena Ada. mesin kan? Karena Pertanyaannya mesin ada kan? apa? Nggak ada. Karena mesin kan? Loh, sekarang Golkar naik nggak? Ya mesinnya Anda bilang tadi kan? Lo kan ada dua variabel. Ya harusnya kalau Anda bilang Ada rata, dua harusnya variabel pan dong. naik. Lo nggak bisa Harusnya jangan lari. Tadi semua mengatakan nggak naik. ada. Harusnya Tadi sesinya semua- harusnya mengatakan Gelora nggak naik. ada. Kenapa Gelora Jangan lari naik? mengatakan besar atau tidak. Iya. Besar kalau digabung tuh Itu besar. makanya, ini pengaruhnya. memang beda, men. Kalau digabung besar Kalau hasilnya. kalau masih S1 Udah psikologi kehilangan ini susah. argumentasi. Udah kehilangan Ya. argumentasi dia. Ya. Udah, saya nggak usah jawab lagi. Kehilangan argumentasinya. Enggak, memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Loh, Ini yang ngomong ayo, PhD terusin. psikologi. Ayo, terusin, ayo terusin. Ya, ini Anda yang, ngomong apa lagi? ini yang Ya, ngomong Anda PhD ngomong apa psikologi. lagi? Terusin. Saya ngomong ya. Itu masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Satu-satu. Sekarang Ini giliran tadi Anda. kok ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Ngomong ini. Jadi begini. Saya PSD politik. Saya PSD politik. Ya udah. Saya PSD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama filsafat Saya sama-sama S1 aja. psikologi, S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja. Nggak usah bangga-banggain soal psikologi. Loh, Biasa aja lah. Kenapa saya gini loh, Bang. beliau ngomong soal psikologi, ya saya jawab saya sarjana Ya makanya psikologi. yang ngomongin PhD psikologi. Loh, Ah. yang ngomong ini PSD politik. Ya beda. Maka lebih dalam saya bicara Loh, psikologi. kalau bicara pemilu, lebih relevan psikologi atau politik? Ya, psikologi lebih relevan lah. saya daripada Anda. Lebih relevan saya daripada Anda. Jadi gini, dia katakan bahwa kenapa Golkar lebih tinggi? Karena di mesinnya tinggi. Ya mesin. Loh gini loh, fenomena Mesin. sosial itu variabel penjelasnya nggak pernah satu, ada beberapa variabel. Apa? Ya, pengaruh Pak Jokowi, pengaruh mesin politik. Loh, gini loh, tesisnya Anda mengatakan tidak naik. Enggak. Saya katakan Enggak, naik. saya katakan tadi bahwa Saya katakan naik. pengaruhnya itu adalah pengaruh bluffing sembakonya, bukan Jokowinya. Enggak dong. Masa Enggak anaknya dong. Pak Jokowi yang Pengaruh sudah Pak jelas-jelas Jokowi, di belakang muka. popularitas Pak naik Jokowi. tinggi. Jangan dua-dua. Bahwasanya popularitas Pak Jokowi itu ada karena Jangan. faktor sembako, itu saya nggak membantah. Lah iya kan? Saya membantah. Lah iya kan? Popularitas Pak Jokowi Iya ya. makanya, Popularitas Pak Jokowi. makanya Popularitas Pak sembako Jokowi ya. inilah yang harusnya menjadi salah satu. Gini. Mas Iqbal sendiri, tapi makan omongannya sendiri. Gimana? Nanti aku nyerang Kodari juga, tapi Iqbal juga, gitu. Sudah jelas di awal, jangan ngomong menang kalah. Ini belum resmi KPU, ngapain ngomong oh, ini belum suaranya segini Surveinya, dari tadi mana? kita bilang survei. nggak Tapi ada- kan belum. Kita bilang surveinya bukan quick count, bukan hasil pemilu, survei. oke. Bang Setio. Oke, jadi gini, jadi menurut saya ya, bangsa ini sekarang sedang dipertontonkan. Saya Bang Karni kalau ngajar bicara tentang kepemimpinan Pancasila, revolusi mental, pertanyaan masyarakat mahasiswa siapa? Pak, siapa pemimpin Pancasila itu, Pak? Siapa yang revolusi mental itu, Pak, pemimpinnya contohnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjadi contoh. Sekarang rakyat menonton, mahasiswa menonton, oh begini rupanya cara berpolitiknya. Menghalalkan segala cara. Anak yang tidak cukup umur dipaksakan bisa. Begitu. Jadi bukan soal menang kalah. Bukan soal survei tinggi rendah. Tapi yang kita bicarakan adalah hati nurani kita. 496 triliun digelontorkan menjelang pemilu. Di mana logikanya kalau mengatakan itu tidak ada pengaruhnya? Bang Kodari mengakui ada pengaruhnya. Tapi kenapa itu digunakan cara-cara itu? Itu yang kita pertanyakan. Demikian. Tapi bagaimana dengan rencana hak angket? Ya, saya kira kita tunggu saja karena ini DPR masih mengalami rasa reses dan 1 Maret nanti akan dimulai. Semua proses sedang berjalan. Tetapi yang kami amati bukan hanya itu juga selain sembako. Penggunaan aparatur negara. Ya, kalau ditanya apa buktinya? Contoh, Pak Prabowo ketika dia pidato kemenangan, yang dia sebut siapa? Deddy Kobuser. Siapa Deddy Kobuser itu? TNI aktif, tituler. Mayor Teddy yang dibangga-banggakan menggendong Gibran. Itu di depan mata itu. Dia aktif, TNI. Anak-anak mesti digendong kan. Itu saja di depan mata, apalagi penggunaan oknum-oknum di daerah. Kalau ditanya laporkan Bawaslu, sudah dilaporkan, tidak diproses, mau gimana lagi? Tukinnya dinaikkan menjelang pemilu. Karena itu, ini hidup ya. Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar.
dia melanggar undang-undang perlindungan anak itu. Karena memaksa anak untuk main di wilayah orang dewasa itu. Sorry, ini imajinasi aja.